pada tanggal 10 Oktober 2021. Kebaktian pada hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Kasdiko dengan tema No Risk, No Gain. Dan bacaan yang akan terambil untuk khotbah pada hari ini terambil dari Pengkhotbah, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya undang untuk jemaat yang terkasih untuk boleh bangkit berdiri. Ajakan beribadah pada hari ini terambil dari kitab 1 Samuel, pasal yang kedua, ayatnya 1b sampai dengan kedua yang akan saya bacakan demikian. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku. Sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Mari kita bersama-sama meresponi ajakan beribadah dengan menyanyikan lagu God is My Life. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita sekali lagi mau menundukkan kepala kita untuk kita boleh mengaku segenap dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah.
yang adalah suci dan benar, dan kita mau menaikkan dengan sungguh-sungguh dan meminta pertolongan Tuhan untuk boleh mengampuni segenap kesalahan dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Sebab Engkau adalah yang adil dan Engkau adalah yang benar. Dan yang menjauhkan kami dari Engkau adalah segenap dosa dan kesalahan kami, segenap hati dan pikiran kami yang jahat di mata Tuhan, segenap pandangan kami yang tidak tertuju kepada Engkau, bahkan dikala kami menghadap Engkau di tempat Tuhan, dalam kebaktian Tuhan, di dalam mendengarkan firman Tuhan, di dalam kami menggali firman Tuhan, kami tidak membuka hati kami dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan suara Tuhan sehingga Roh Kudus boleh bekerja dalam kami. Tuhan, kami mohon ampun atas segala apa yang kami lakukan yang membuat Engkau berduka. Kami memohon agar kasih setia Tuhan yang boleh berlimpah untuk masuk ke dalam hati kami, mau membuka kami menjadi hati yang betul-betul mau mendengarkan Engkau, betul-betul mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan, betul-betul mau melaksanakan apa yang Tuhan mau, yaitu melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa agar setiap kami yang mendengarkan doa ini, yang boleh bersama-sama di dalam kebaktian ini Tuhan, boleh dilayakkan oleh Tuhan, boleh dinyatakan bahwa kami akan bersih seperti salju, boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan dan boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan sukacita dan dengan penuh kerinduan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Inilah doa kami yang sungguh-sungguh kami naikkan di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Saya undang sekali lagi untuk jemaat boleh bangkit berdiri untuk boleh mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Daniel pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Saya silakan jemaat yang terkasih untuk boleh duduk, dan kita mau mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan melalui kitab Pengkhotbah, pasal yang 11, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-6, dan saya persilakan untuk Saudara Hiu Kurniawan untuk boleh membacakannya buat kita semua. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Pengkhotbah 11, ayat 1 sampai 6. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih untuk Saudara Hiu untuk membacakan pembacaan Alkitab pada hari ini. Kita sekarang mau masuk dalam persiapan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, saya nggak tahu berapa banyak orang yang bisa lihat video. Di background saya ada video orang lagi naik sepeda dengan menunjukkan ada satu tangannya. Ya, terima kasih untuk boleh di-spot. Karena hari ini temanya adalah no pain, no gain. Dan saya nggak punya banyak cerita selain sepeda. Mungkin teman-teman bosen dengan, saya udah tahu lah, tahu memang hobinya sepeda. Tapi ya saya cuma punya cerita ini dan saya mau membagikannya untuk kita semua. Jadi kira-kira 4 bulan yang lalu, 3 bulan mungkin, Juli, itu ada event besar dalam setiap tahun yang namanya Tour de France, di mana setiap dari professional cyclist akan compete di ajang yang paling bergengsi seperti ini. Di belakang saya itu adalah Benjamin O'Connor. Dia adalah Australian, berasal dari Perth. Saya melihat bagaimana dia berlatih
di tempat mereka tinggal. Jadi ada sekitar 140 professional cyclist yang tinggalnya di Andorra, jadi perbatasan di Perancis dengan Spain di bawahnya, di tengah-tengah itu ada yang namanya Andorra, di mana tempatnya itu memang betul-betul ideal untuk juga berlatih dan seperti benar-benar ideal untuk mereka berlatih gitu. Salah satu latihan mereka dalam recovery ride, artinya setelah mereka latihan yang berat-berat, apa segala macam, mereka akan melakukan namanya recovery ride untuk mengembalikan mereka punya muscle atau apa segala macam dengan latihan. Latihan itu sekitar 100 kilo, yaitu sekitar recovery ride, dengan elevation sekitar 3.000. Itu kira-kira buat mereka latihan. Untuk memberikan sedikit perspektif, kira-kira 3.000 elevation itu seperti apa? Kalau saya naik sepeda dari rumah papa mama saya di Kelapa Gading, dan saya menuju ke Bandung, yaitu di Kebon Kaung, kereta api Kebon Kaung. Kalau saya melewati jalan tol Jagorawi, kemudian saya masuk ke Ciawi, kemudian saya masuk lewat Puncak Pas, saya lewat Cianjur, dan saya kembali terus masuk ke dalam Bandung lewat atas, yaitu Lembang, Sukajadi ke bawah, turun ke bawah Simpang Dago, terus dari situ kita sampai ke Kebon Kaung, dekat-dekat Pasir Kaliki. Itu kira-kira 168,5 kilometer dengan ketinggian sekitar 2.300. Jadi kita bisa membayangkan bahwa 3.000 untuk recovery itu adalah sesuatu yang lumayan tough. Lalu apakah itu benar-benar tough? Saya pernah coba dari rumah Bobby, kira-kira yang tahu rumah Bobby di mana, di Kellyville, itu dekat-dekat situ ada mall namanya Rouse Hill Town Center. Di situ ada klub kecil untuk sepeda yang saya biasanya suka ikut setiap hari Sabtu. Saya mulai naik sepeda dari sana, menuju ke arah McDonald yang mau ke arah Richmond, terus saya menuju ke arah Penrith. Dari situ saya menaik lagi ke atas ke Hawkesbury Lookout. Itu salah satu pemandangan yang bagus banget di Hawkesbury. Jadi dari Penrith naik ke atas tuh ada satu lookout yang bagus banget melihat kota Penrith. Dan turun ke bawah, naik sedikit ke kota kecil namanya Springwood di pinggiran jalan Great Western Highway. Dari situ saya mulai belok ke kanan sampai menuju Laura. Di Laura saya biasanya keluar ke atas sedikit, mungkin naik beberapa kilo sampai ke Three Sister atau Katoomba. Sekali lagi untuk memberikan perspektif, jarak untuk bolak-balik itu adalah sekitar 169 kilo yang saya jalani dengan ketinggian 2.300. Untuk melakukan itu biasanya saya mesti latihan kira-kira sebulan dengan standar 250 kilo per week supaya saya bisa mampu dan cukup untuk napas, cukup untuk enjoy, bisa jalan apa segala macam untuk naik seperti itu. Tapi orang-orang seperti ini, mereka melakukan setiap 2 hari sekali. Dan mereka ketinggian 3,000 elevation. Mereka melakukan 3.600 km dalam 11 hari. Kira-kira begitu levelnya. Jadi kalau sampai orang seperti ini, dia bisa menang, dia adalah Benjamin O'Connor, itu top 4 dari Tour de France result. Bagaimana dia latihannya? Saya lihat beberapa interview dia latihan, ada beberapa orang seperti Tristan Ketchu yang tinggal di Girona, Spain, yang latihan juga sama dia karena mereka kenal dari kecil. Betapa mereka mati-matian, capek, tapi apa yang mereka gain dari sana itu betul-betul menarik. Lalu apakah hubungannya dengan firman Tuhan pada hari ini? Seperti itu adalah, yaitu no pain, no gain. Dalam arti, seratusan orang yang bisa menjadi professional cyclist, mereka berlatih mati-matian untuk mendapatkan gain, mendapatkan kemenangan di dalam setiap pertandingan. Di dalam setiap kita juga sebetulnya bertanding, seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa kita semua bertanding untuk berlomba-lomba mendapatkan hadiah. Apakah kita yang mau mendapatkan bagian di dalam kerajaan sorga sudah bertanding seperti orang-orang di negara di luar sekuler? Saya merasa bahwa setiap kali saya berlatih something untuk mau coba ikutan event seperti 170 kilo untuk Orange, itu capeknya minta ampun. But saya nggak pernah merasa bahwa saya melakukan hal yang sama waktu saya hidup di dalam kekristenan. Mungkin itu adalah sesuatu yang kurang benar gitu ya. Tapi itu adalah sesuatu yang background untuk bagaimana kita masuk dalam firman Tuhan, bahwa setiap apa yang kita tuju, kita selalu ada sesuatu yang kita korbankan gitu. Nah, cuman itu aja cerita saya sebelum masuk ke dalam sermon, dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, kita juga mau bersama-sama menyanyikan pujian God and God Alone. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. From the mighty to the small.
change the master's plan. It's God and God's alone. God and God alone is free to take the universe is strong. Let everything that lives preserve its truest praise. For God and God alone. God and God alone will be the joy of our eternal home. He will be our one desire, our hearts will never tire of God and God's alone. God and God alone is free to take the universe is strong. Let everything that lives preserve its truest praise. For God and God alone. God and God alone is free to take the universe is strong. Let everything that lives preserve its truest praise. For God and God alone. Let everything that lives preserve its truest praise. For God and Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa dan kita mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pertolongan Tuhan atas kehidupan setiap kami. Kami bersyukur untuk segala kebutuhan kami yang telah Tuhan cukupkan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan atas kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah pencipta alam semesta dan Engkau adalah pencipta atas setiap kami. Kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau adalah juru selamat kami yang telah mati untuk menebus kami, untuk memberikan sebuah kehidupan yang baru, hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Kami berterima kasih Tuhan karena segala sesuatu dalam hidup ini telah Tuhan sediakan untuk kami. Dan biarlah kami boleh meresponi apa yang telah Tuhan sediakan kepada kami dengan boleh mengupayakan setiap talenta, setiap apa yang telah Tuhan karuniakan dalam diri kami untuk mengerjakan, untuk mengupayakan setiap tugas dan pekerjaan kami dalam hidup ini dengan sebaik-baiknya. Berkati Tuhan untuk firman yang akan kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Roh Kudus boleh memberikan pencerahan rohani kepada kami. Roh Kudus boleh memberikan kami hikmat secara khusus kepada hamba-Mu untuk boleh menguraikan firman Tuhan ini dengan jelas. Kami berdoa dan mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi jemaat ILC dan juga rekan-rekan jemaat dari tempat-tempat lain dari Indonesia di dalam kebaktian kita pada pagi hari ini, tanggal 10 Oktober. Bapak Ibu Saudara, hari ini kembali kita membahas dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 11, ayat pertama hingga ayat ke-6. Bapak Ibu, perikop ini sekali lagi adalah perikop yang tidak mudah untuk kita pahami dan tidak mudah untuk dikhotbahkan. Tetapi dari apa yang kita bisa baca dari perikop ini, saya memberikan sebuah tema tentang no risk, no gain. Yaitu ketika kita tidak berani membayar harga, ketika kita tidak berani mengambil resiko, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa.
Seperti kisah yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, perumpamaan tentang talenta atau tentang mina. Ketika ada orang yang menguburkan, menyimpan talentanya atau minanya tanpa mengupayakan, tanpa mengusahakan, melipat gandakan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Bukan saja tidak mendapatkan apa-apa, dia juga akan mendapatkan celaan dan juga kerugian. Jadi, Pengkhotbah pasal ke-11 ayat pertama hingga ke-6 memberikan prinsip-prinsip kepada kita tentang apa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Saudara, salah satu realita yang kita temukan dalam hidup ini adalah sekalipun kita telah merencanakan segala sesuatu dengan sangat baik, dengan sangat teliti, dengan sangat rapi, namun selalu ada kemungkinan untuk gagal. Ini adalah suatu realita yang harus kita hadapi setiap hari. Oleh karena itu, bagaimana seharusnya kita harus hidup apabila kita tidak yakin dan tidak pasti tentang hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Apakah hal itu akan berhasil, ataukah kita akan mengalami kegagalan? Jawaban Salomo bagi kita adalah, jawaban pengkhotbah bagi kita adalah, jangan bermain aman, tetapi beranilah untuk mengambil resiko. Dengan kata lain, kita harus berani hidup dengan confident. Jangan takut mengambil resiko hanya karena kita takut rugi atau kita takut gagal. Di dalam Pengkhotbah pasal ke-11 ini, ayat pertama hingga ke-6, Salomo memberitahu kita rahasia perusahaan, insider tips, karena Salomo sendiri sudah mengalami semua pengalaman ini. Dan Salomo menyampaikan prinsip-prinsip ini kepada kita untuk menolong kita, supaya kita berani mengambil resiko dalam hidup ini dan menghindari untuk bermain aman. Apa prinsip yang Salomo mau sampaikan kepada kita dalam perikop ini? Yang pertama, saudara, jangan takut memberi dan melakukan variasi atau diversifikasi dalam investasi kita. Itu dikatakan di dalam ayat pertama hingga ayat kedua. Ini prinsip pertama Salomo kepada kita melalui perikop hari ini. Pertama, jangan takut untuk memberi dan jangan takut untuk melakukan variasi atau diversifikasi dalam investasi kita. Ayat pertama dan ayat kedua berbunyi demikian. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Saudara, sepintas selalu kalau kita membaca 2 ayat ini, rasanya kita sulit untuk bisa mengerti sebetulnya apa sih maksud dari ayat ini. Apakah ini peribahasa? Apakah ini kata mutiara? Ataukah itu perumpamaan? Sulit untuk kita mengerti. Saudara, ada 2 tafsiran. Ketika saya membaca komentari tafsiran tentang apa yang dimaksudkan dalam 2 ayat ini, maka sebetulnya ayat 2 ayat ini ada 2 tafsirannya. Tafsiran pertama mengatakan bahwa kedua ayat ini berbicara tentang pemberian kita. Jangan takut untuk memberi dengan murah hati, sekalipun kita tidak pernah tahu kapan kita akan mendapatkan reward dari pemberian kita. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang terjadi ketika roti dilemparkan ke air? Apa yang terjadi ketika kita melemparkan roti ke air? Jawabannya adalah roti itu akan hancur dan kemudian hilang. Ini seperti kita sedang memberi uang kepada pengemis atau memberi makan kepada orang-orang yang lapar, yang kemungkinannya sangat kecil mereka dapat membalas kebaikan kita. Ibaratnya seperti kita melakukan sebuah investasi yang tidak akan memberikan keuntungan apa-apa bagi kita. Saudara, istilah berikanlah bahagian kepada 7,
bahkan kepada 8 orang. Ini memiliki arti berilah seluas mungkin kepada sebanyak mungkin orang yang membutuhkan pertolongan kita atau pemberian kita. Saudara, apa yang menjadi alasan Salomo menasihati kita untuk jangan takut dalam memberi? Apa alasan Salomo menasihati kita untuk memberi dengan murah hati? Dikatakan, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Alasannya adalah karena hidup ini penuh ketidakpastian. Jangan pernah sombong dengan kehidupan kita dan apa yang kita punya. Apa yang ada pada kita hari ini, besok bisa hilang. Hari ini kita bisa mengulurkan tangan untuk memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Mungkin besok orang lain yang akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Karena kita tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Kehidupan manusia itu seperti roda yang berputar. Kadang kita ada di atas, kadang kita bisa ada di bawah, saudara. Seperti roda yang berputar. Itulah sebabnya jangan pernah sombong dengan hidup kita. Jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki. Karena hari ini ketika kita bisa memberi kepada orang lain yang membutuhkan, barangkali besok orang lain yang akan menolong kita di dalam kesusahan kita. Inilah yang disadari oleh seorang yang ketika kita membaca kitab Lukas, ada seorang bendahara yang tidak jujur. Dia mengkorupsi uang tuannya. Lalu tuannya mengatakan, mulai besok engkau tidak boleh lagi menjadi bendahara. Lalu apa yang dilakukan oleh bendahara itu? Dikatakan bendahara itu segera memanggil orang-orang yang pernah berhutang kepada tuannya. Lalu semua orang berhutang kepada tuannya dikurangi utang-utangnya. Yang seharusnya membayar 100, disuruh bayar 50 saja, saudara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dia berpikir, supaya nanti ketika saya sudah dipecat, saya tidak punya apa-apa. Ada orang-orang yang akan siap untuk menolong saya, untuk menampung saya. Bendahara yang tidak jujur ini, pada akhirnya berpikir realistis, bahwa di dalam hidup ini, ada waktunya di mana kita memberi, tapi ada waktunya di mana kita akan ditolong oleh orang lain ketika kita dalam kesusahan. Saudara, ini adalah tafsiran pertama tentang pengkhotbah pasal pertama, pasal ke-11, ayat 1 hingga ke-2. Yaitu kita dipanggil untuk memiliki sikap hati yang mau memberi seluas mungkin. Karena hari ini ketika kita diberikan kesempatan untuk memberi kepada orang lain, belum tentu besok kita punya kesempatan yang sama. Mungkin besok bukan kita yang menolong orang lain, tapi kita yang ditolong oleh orang lain. Karena kita tidak pernah tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi ini. Hari ini kita ada di atas, besok mungkin kita akan ada di bawah. Hidup ini seperti roda yang berputar. Tetapi ada tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua mengatakan dalam ayat ini, ayat 1 dan ayat kedua, Salomo seperti seorang penasehat keuangan atau seorang penasehat investasi, menasehati kita untuk melakukan variasi atau diversifikasi dalam investasi kita. Istilah lemparkan atau kirimkan dalam bahasa Inggris dipakai kata send, itu merujuk kepada perdagangan laut. Dan istilah roti itu merujuk kepada gandum yang menjadi bahan baku dari pembuatan roti. Dan saudara, di sini Salomo berbicara dari pengalamannya sendiri. Alkitab di dalam 1 Raja-Raja ataupun di dalam kitab Samuel mencatat bahwa Salomo membuat kapal-kapal dan kapal-kapal itu berlayar ke berbagai penjuru dunia pada waktu itu untuk melakukan perdagangan. Dan salah satu komoditi perdagangan yang sangat terkenal pada waktu itu adalah memperjualbelikan gandum dari satu tempat ke tempat lain melalui jalur laut. Salomo mempunyai pengalaman yang sama, pengalaman tentang hal ini, saudara.
Karena dialah yang menyuruh membuat kapal-kapal dan kapal-kapal itu melakukan pelayaran untuk melakukan perdagangan. Kalau kita membaca kitab terjemahan ini dalam terjemahan Alkitab King James Version atau English Standard Version, maka lemparkanlah rotimu ke air. Itu diterjemahkan sebagai cast your bread upon the waters. Saudara, istilah waters di sini itu dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak. Apa artinya? Artinya adalah jangan menaruh semua gandummu itu di satu kapal. Jangan menaruh semua rotimu atau gandummu atau komoditimu hanya di dalam satu kapal, melainkan beberapa kapal. Mengapa? Karena karam kapal itu adalah sebuah kejadian yang sering terjadi pada waktu itu. Kapal-kapal yang dihantam ombak di tengah laut, banyak yang seringkali mengalami karam, saudara. Sehingga jangan menaruh semua gandummu, rotimu, hanya di dalam satu kapal, melainkan di dalam beberapa kapal. Hal ini mirip dengan peribahasa, don't put all your eggs on one basket, in one basket. Jangan menaruh semua telurmu di satu keranjang. Karena ketika keranjang itu jatuh, maka semua telur yang ada di dalamnya akan pecah. Jadi prinsip atau dalam bahasa investasi adalah jangan melakukan investasi hanya di satu tempat saja. Saudara, kebenaran ini diulang lagi dalam ayat kedua. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Sekali lagi, Salomo di sini menasihati kita untuk melakukan investasi secara bervariasi. Diversifikasi dalam investasi kita. Mengapa? Karena kita tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di bumi ini. Kita tidak tahu investasi mana yang akan memberi keuntungan kepada kita. Dan kita tidak tahu investasi mana yang akan membuat kita mengalami kerugian. Harga saham tertentu yang kita anggap itu baik, bisa saja besok harga saham itu rontok. Kita investasi rumah di daerah tertentu, karena kita berpikir daerah situ investasinya bagus. Tapi belum tentu, karena bisa saja harga rumah di daerah tersebut bisa jatuh. Jadi jangan menaruh dana atau investasi yang kita miliki hanya di satu tempat. Saudara, prinsip yang mau disampaikan Salomo di sini adalah karena hanya Tuhan yang tahu akan hari esok dan masa depan. Oleh karena itu, kita harus membuat perencanaan. Kita harus memeras otak kita. Mempelajari setiap situasi yang ada di sekitar kita. Memperhatikan setiap faktor-faktor yang ada. Mencari nasihat, pertimbangan dari orang-orang lain. Melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan menyerahkan hasilnya itu kepada Tuhan. Do your best and let God take care the rest. Beranilah untuk mengambil resiko. Karena itulah hidup. Dan sejarah manusia ditandai dengan keberanian untuk mengambil resiko sehingga ada kemajuan yang kita lihat pada hari ini. Ada banyak penemuan-penemuan yang terjadi dalam sejarah manusia. Itu dilakukan oleh orang-orang tertentu yang berani gagal, yang terus mencoba, yang terus mengembangkan sehingga pada akhirnya mencapai kesuksesan yang kita lihat pada hari ini. Jadi saudara, prinsip pertama yang Salomo mau sampaikan kepada kita adalah kita dipanggil untuk berani memberi dan melakukan variasi atau diversifikasi dalam investasi kita. Beranilah memberi kepada orang lain, karena mungkin satu waktu lain kali kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk memberi. Justru orang lain yang memberi kepada kita.
Lakukanlah investasi, jangan hanya di satu tempat. Tetapi lakukanlah investasi di berbagai tempat. Karena kita tidak pernah tahu mana yang akan berhasil dan mana yang akan gagal. Sekarang kita melihat yang kedua. Prinsip Salomo untuk kita dalam perikop ini. Yaitu, rebutlah kesempatan-kesempatan kita. Pakailah, manfaatkanlah kesempatan-kesempatan dalam hidup kita. Itu dikatakan di dalam ayat ketiga hingga ayat ke-6. Dalam ayat ketiga hingga ayat ke-5, Salomo memaparkan observasinya tentang hal-hal yang terjadi di alam ini. Ayat ketiga berkata, bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Saudara, dalam hidup ini, ada banyak hal yang kita tidak bisa prediksi atau tidak bisa kontrol. Misalnya kita tidak dapat menghentikan pola-pola dari alam ini, seperti turunnya hujan, tidak bisa kita kontrol. Dan tumbangnya pohon, tidak bisa kita kontrol. Oleh karena itu, hal yang perlu kita lakukan adalah membedakan antara hal-hal yang terhadapnya kita tidak dapat berbuat apa-apa dan hal-hal tertentu yang bisa kita lakukan. Kita harus memiliki hikmat untuk bisa membedakan hal-hal tertentu di mana kita tidak punya kontrol atasnya. Kita tidak bisa mengendalikan hal-hal itu terjadi. Dan hal-hal tertentu di mana kita memiliki kontrol atasnya, kita bisa melakukan sesuatu atasnya. Poin Salomo di sini adalah jangan menghabiskan waktu kita dengan urusan-urusan Tuhan. Ada hal-hal tertentu yang menjadi urusannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, yang kita tidak bisa kendalikan, yang kita tidak bisa kontrol. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, mengingatkan kita, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Let God be God. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Biarkan Tuhan melakukan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Ada hal-hal tertentu dalam hidup ini di mana hanya Tuhan yang bisa mengendalikannya, di mana hanya Tuhan yang bisa mengontrolnya, karena itu adalah kedaulatannya, karena itu adalah pekerjaannya Tuhan. Ayat keempat, siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Seorang petani yang hanya duduk diam saja dan menunggu cuaca baik dan ideal untuk menanam, tidak pernah akan berhasil, karena ia tidak berani mengambil resiko. Di sini Salomo menasihati kita untuk tidak menunggu sampai segala sesuatu sudah sempurna, baru kita akan melakukan atau mengerjakan sesuatu. Karena kalau itu yang terjadi, maka kita tidak pernah akan melakukan apa-apa. Misalnya, apabila kita mencari gereja yang sempurna, yang ideal semuanya, yang bagus semuanya, kita tidak pernah akan menjadi bagian atau anggota dari gereja manapun. Contoh lain, apabila kita mencari pelayanan yang sempurna, pelayanan yang sesuai dengan maunya kita, yang sangat ideal bagi kita, maka kita tidak akan pernah melayani dimanapun. Apabila kita menunggu sampai kita merasa sudah cukup uang yang kita miliki, maka kita tidak pernah akan ada kesempatan untuk memberi atau berani memberi. Karena kita tidak pernah akan merasa cukup. Begitu juga, kalau kita menunggu seseorang yang ideal untuk menjadi suami atau istri kita, maka kita tidak pernah akan menikah. Kita harus berani mengambil resiko dan kesempatan yang ada. Karena kita tidak pernah pasti tentang apa yang akan terjadi. No risk, no gain. Ayat kelima,
sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Salomo memberi dua analogi atau dua contoh dalam ayat ini tentang hidup yang sudah diprediksi dan hidup yang misterius. Salomo berkata bahwa hidup ini seperti angin. Angin sulit dikontrol dan dikendalikan karena angin tidak kelihatan dan kita tidak tahu banyak tentangnya. Kita hanya bisa merasakan kehadirannya dan efeknya. Begitu pula kita tidak dapat mengerti bagaimana Tuhan membentuk tulang-tulang dalam kandungan, dalam rahim seorang wanita. Ini sesuatu yang melampaui pemahaman kita. Sehingga kita hanya dapat memahaminya dengan iman bahwa Tuhanlah yang telah menjadikan semuanya itu. Saudara, seringkali ketika kita melihat hal-hal yang terjadi di dunia ini, dan kita tidak memahami apa yang sebenarnya Tuhan sedang lakukan. Dalam keadaan tersebut, kita harus belajar mempercayai Tuhan, karena Dialah yang menjadikan dan menopang segalanya. Perikop ini ditutup dengan ayat ke-6 yang berkata, taburkanlah benihmu pada pagi-pagi hari, dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Kata kunci dalam ayat ini adalah, jangan memberi istirahat kepada tanganmu, atau jangan malas, melainkan bekerjalah dengan giat sepanjang hari. Salomo banyak menulis tentang kemalasan dalam kitab Amsal. Misalnya di dalam Amsal 19 ayat ke-15. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Amsal 10 ayat ke-4. Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, apa yang kita pelajari dari kitab Pengkhotbah pasal ke-11, ayat pertama hingga ke-6 pada hari ini? Dalam perikop ini, Salomo memberikan prinsip-prinsip kepada kita. Prinsip yang merupakan sesuatu yang alami, yang akan terjadi di bawah matahari. Yang intinya mengajar kita untuk jangan bermain aman, tetapi berani untuk berjuang dan mengambil resiko. Karena no gain, karena no risk, no gain. Pertama, kita diajak untuk berani memberi. Dan kita diajak untuk berani melakukan investasi secara variatif. Jangan hanya menginvestasikan dalam satu hal, tapi belajarlah menginvestasikan hidup kita dalam berbagai hal. Karena kita tidak tahu mana yang akan berhasil dan mana yang tidak. Dan kedua, kita diajak untuk berani mengambil kesempatan. Berani memanfaatkan kesempatan yang ada. Karena kalau kita terus menunggu, karena kalau kita tidak berani mengambil resiko, maka kita juga tidak akan mendapatkan apa-apa di dalam kehidupan kita. Contohnya, saudara, besok New South Wales akan membuka lockdown secara terbatas. Akan ada beberapa pembatasan yang akan dilonggarkan, saudara. Ada orang-orang tertentu yang pro dan kontra. Sekalipun sudah mencapai 70% dari vaksinasi, tapi masih banyak orang yang keberatan. Karena mengingat apa yang terjadi di Israel, sekalipun sudah 80% penduduknya divaksin, tetapi ketika mereka membuka lockdown, kasus bermunculan, semakin hari semakin tinggi. Negara Singapura juga mengalami hal yang sama. Sekalipun sudah 80% masyarakatnya sudah divaksin, tapi ketika mereka melonggarkan pembatasan, maka kasus-kasus positif juga semakin hari semakin tinggi. Dan apakah hal yang sama akan terjadi dengan Australia? Apakah hal yang sama akan terjadi dengan New South Wales ketika besok
lockdown secara terbatas akan dibuka. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi jikalau kita tidak berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko dengan perhitungan-perhitungan yang matang, maka kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Lockdown ini akan terus terjadi, dan banyak orang yang akan terus mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara, melalui apa yang kita pelajari dari Pengkhotbah pasal ke-11, ayat pertama hingga ayat ke-6, Tuhan memberikan kita hikmat di dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita dengan bijaksana. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk Pengkhotbah pasal ke-11, ayat pertama hingga ke-6. Satu bagian Alkitab yang tidak mudah untuk kami mengerti, kami pahami Tuhan. Tetapi kami berdoa agar prinsip yang mau disampaikan kepada kami, yaitu prinsip tentang berani memberi Tuhan kepada seluas mungkin orang-orang membutuhkan. Dan juga prinsip untuk berani melakukan variasi dalam investasi kami dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami. Dan kami juga belajar Tuhan untuk memanfaatkan setiap kesempatan dalam hidup ini. Tidak terus menunggu, tidak berani mengambil resiko, tidak berani untuk mengambil inisiatif. Karena hal itu akan membuat kami pada akhirnya kehilangan kesempatan, bahkan mengalami kerugian. Kami seringkali tidak tahu apa keputusan yang harus kami ambil. Kami juga seringkali mengalami kesulitan di dalam menentukan pilihan, menentukan tindakan-tindakan yang harus kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon hikmat Tuhan. Apapun pergumulan hidup yang kami hadapi, apapun pilihan-pilihan yang harus kami ambil, apapun keputusan-keputusan yang harus kami lakukan, berikan kami hikmat Tuhan. Melalui prinsip-prinsip firman Tuhan, kami dimampukan untuk berani mengambil keputusan, berani menentukan pilihan. Karena no risk, no gain adalah sebuah prinsip yang alamiah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan ya Pak Kasih. Sekali lagi saya undang untuk jemaat yang terkasih untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita juga mau menaikkan syafaat kita, yaitu kita berdoa untuk keadaan yang kita bisa lihat di layar kita. Ada dua topik yang akan kita doakan. Yang pertama-tama adalah berdoa untuk kasus COVID yang masih tinggi, baik yang di Victoria maupun New South Wales agar dapat terkendali. Juga kita mau berdoa juga agar situasi yang sama boleh dapat terkendali dengan baik untuk negara kita Indonesia. Kita juga yang kedua berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang berjalan. Kita mengucap syukur New South Wales sudah mencapai target 70% sesuai dengan yang ditargetkan, dan kita menuju menjadi 80% dalam beberapa minggu mendatang, agar proses ini dapat berjalan dan mencapai target, untuk berdoa untuk dan rencana untuk melonggarkan restriction atau pembatasan-pembatasan yang mana mudah-mudahan semua dapat dilakukan dengan baik. Kita bisa melihat case yang terjadi di Singapura, walaupun mereka udah 80%, tapi waktu kelonggaran dibuka dan
people bisa bergabung dengan sama-sama, mereka kasusnya langsung menjadi jam kembali. Kita berdoa agar itu tidak menjadi cases di tempat seperti ini. Dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama, yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu the Lord's Prayer. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh saudari Wendy. Mari kita sama-sama menundukkan kepala dan berdoa. Ya, thank you, Toto. Mari saudara-saudari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali bisa berkumpul bersama-sama saudara seiman di IRC Sydney ini untuk menaikkan doa-doa kami. Pada hari ini kami juga ingin berdoa untuk kasus COVID yang kelihatannya masih tinggi baik di negara bagian Victoria maupun New South Wales. Tuhan, kami tahu kami tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia, baik itu sakit, penyakit atau virus, semua itu ada di bawah kendali dari Engkau sendiri, Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi dari kuasa-Mu, Tuhan. Mungkin kami saat ini takut, Tuhan, bahwa masih banyak sekali kasus yang terjadi di seluruh dunia, Tuhan. Tapi biarlah kami boleh tidak bergantung pada ketakutan kami, tidak bergantung pada ketakutan rumah sakit, akan rumah sakit yang penuh dan sebagainya. Tapi biar kami juga bisa membuat setiap rumah kami menjadi rumah sehat, di mana setiap orang menjaga kesehatannya dengan istirahat yang cukup, makan yang baik, dan hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Dan kami yakin sukacita yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang berjalan di semua tempat. Terima kasih Tuhan untuk science advancement atau kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga kami sebagai umat manusia bisa menemukan apa yang disebut dengan vaksin ini, Tuhan. Dan kami mau supaya kehidupan di dunia ini bisa lebih baik dengan ditemukannya vaksin-vaksin ini, Tuhan. Tuhan yang mau memberkati semua usaha-usaha yang dilakukan, juga supaya bisa berjalan dan dengan baik, seperti yang dikatakan tadi sudah sekitar 70% dan akan mencapai 80%. Tapi juga untuk rencana pelonggaran pembatasan kami juga ingin berdoa supaya sungguh-sungguh di-manage dengan baik dan hati-hati. Apa yang disebut dengan protokol kesehatan masih bisa dilakukan dengan baik, Tuhan. Supaya jangan sampai semua orang karena mungkin ada konsep mentang-mentang sudah vaksinasi maka melonggarkan kehati-hatian, misalnya dengan menjaga kebersihan dan sebagainya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini adalah doa-doa kami yang kami mau naikkan dalam nama Tuhan, anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga ingin berdoa untuk doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan sendiri, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Wendy. Sekarang kita bersama diberikan kesempatan
untuk boleh memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita boleh mengingat firman Tuhan yang akan kita baca dari Lukas pasal yang ke-21 ayatnya sampai dengan yang keempat, yang berbunyi demikian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Di layar kita sekarang tertera Indonesian Reformed Church Bank Account. Sesuai dengan tertera seperti ini, jemaat dipersilakan untuk boleh memberikan persembahan kasihnya melalui rekening, ataupun juga mungkin setelah kita restriction-nya akan bergeser sedikit dan kita boleh berbakti, kita bisa mulai mengumpulkan sedikit demi sedikit di dalam amplop yang tersedia di gereja ataupun yang sudah biasanya jemaat sudah bawa pulang, dan kita boleh masukkannya semua di dalam amplop, dan kita bisa memberikannya pada saat kita boleh berkumpul bersama-sama di gereja. Now, I can't wait to come to the church, dan mudah-mudahan kita bisa segera bertemu kembali bersama-sama. Oke. Terima kasih untuk setiap jemaat yang boleh mengambil pelayanan dalam persembahan ini, dan kita juga berdoa untuk setiap orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengelolanya dengan baik, agar sungguh apa yang sudah boleh kita terima dan boleh kita lakukan, kita boleh mempersembahkannya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan dalam persembahan. Sekarang kita mau bersama-sama untuk boleh bernyanyi nyanyian pengutusan kita dan doksologi, dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kasih Allah Melingkupi Saya. Mari kita menyanyikan lagu ini. Kasih Allah melingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab tangan Tuhan sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membenarkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membenarkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Saya undang untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal dalam doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan dan panggilan saudara masing-masing dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus,
cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, senantiasa beserta dengan saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita sampai di sini, Tuhan memberkati. Jemaat dipersilakan duduk untuk boleh bersatu sejenak, dan saya serahkan kepada elder untuk memberitakan news pada minggu ini. Amin. Thank you, Ko. Selamat pagi atau selamat siang kali ya, Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih sudah bergabung di dalam kebaktian IRC hari ini. Udaranya semakin hangat. Kalau nanti udah bisa dibuka lagi, udah nggak lockdown, kita mungkin udah bisa piknik. Kita lihat tapi nanti gimana ya. Tapi sementara sebelum kita bisa kebaktian onsite, kita tetap akan kebaktian melalui online Zoom seperti hari ini. Juga terima kasih kalau kita sudah mute dan juga matiin video kita, jadi kebaktian kita bisa berlangsung dengan baik. Ya. Kalau sebentar setelah news ini, Bapak Ibu boleh stay sebentar, tinggal untuk 5 menit, 10 menit, kita buka kamera, kita saling menyapa satu sama lain, jadi kita nggak lupa mukanya seperti apa. Oke, ya. Jadi sampai saat ini kita masih belum tahu kapan ada perbincangan, apakah akhir bulan ini atau bulan November, nggak tahu, tapi nanti kita akan bicarakan dengan session tim kita, apakah kapan kira-kira kita akan kebaktian onsite di gedung gereja lagi ya. Ada pengumuman, jadi dalam rangka bulan misi bulan Oktober ini, firman Tuhan minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Aris Yon Harlim. Beliau sebagai pembicara di Haggai Institute Indonesia melakukan pelatihan penginjilan dan pelayanan bagi gereja-gereja dan sekolah-sekolah, jadi guru dan kepala sekolah. Kita semua diingatkan agar bulan misi ini jemaat juga bisa menggumuli, nantinya bisa mendukung pelayanan misi dari IRC. Jadi pada akhir bulan ini, kita semua akan diajak, diundang untuk mengambil bagian dalam janji iman sebagai bentuk komitmen kita dalam mendukung pelayanan misi kita bersama. Ya. Yang berikutnya adalah IRC punya website berubah. Jadi kalau lagi nanti bisa buka website gitu ya, bisa iseng-iseng lihat ircsydney.org.au. Itu isinya masih belum banyak, kontennya belum banyak. Jadi semua Bapak, Ibu, Saudara boleh lihat, baca-baca. Kemudian kalau ada input, ada yang perlu diupdate, atau ada kiriman artikel atau apa yang ingin dimasukin, boleh kirim ke saya, boleh ke Pak Kasdi, Ronald, atau salah satu teman session boleh kirim email atau WhatsApp gitu ya. Nanti kita bisa update website kita juga. Kemudian juga kita ada Twitter, jadi biasanya itu diupdate oleh Emil setiap minggu. Kalau kita ada link dari YouTube, link dari Zoom, ada berita apa, jadi itu Emil akan masukin ke Twitter kita. Dan yang terakhir, itu kita juga ada Facebook, tapi Facebook ini udah lama banget nggak diupdate, jadi tim session akan mulai ngelihat lagi Facebook kita untuk bisa masukin konten yang update. Ya. Jadi inilah sosial media kita, nanti silakan dilihat ya. Oke, saya matiin recording dulu.